Sepertinya bakal didominasi oleh satu saluran televisi saja. Ya berarti sinetron saya nggak ikut udah. Berarti nggak ikut, soalnya saya cuman syuting satu sinetron untuk Indosiar. Menyayangi lah ya, karena itu ajang 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 orang-orang televisi gitu loh. Yah, apes deh gua. Itu doang. Reaksi serupa juga muncul dari para sutradara dan produser sinetron yang beberapa produksinya ditayangkan di SCTV dan Indosiar. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda bisa saksikan berbagai informasi aktual dan akurat yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Pemirsa, acara Panasonic Award siap digelar 2 November mendatang. Khusus dalam acara Panasonic Award kali ini, stasiun televisi Indosiar menyatakan tidak akan ikut serta dalam penilaian. Lantas bagaimana para insan pertelevisian menanggapi mundurnya Indosiar tersebut? Setelah bercerai dengan aktris Meriam Bellina, Adi Surya Abdi kembali menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Ira Handayani. Dan di akhir acara pemirsa, kita simak rumors dua pasangan selebriti yang rumah tangganya dikabarkan retak dalam waktu yang bersamaan. Mereka adalah pasangan Wulan Guritno dan Atila, serta pasangan Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah. Diikuti dengan liputan aktual tentang Paramitha Rusady yang juga dikabarkan bercerai dari suaminya Gunawan. Pemirsa, menjelang penyelenggaraan Panasonic Award 2 November mendatang, ada rumors yang terdengar bahwa stasiun televisi Indosiar dan SCTV menyatakan mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam acara tersebut. Padahal selama ini ajang penghargaan yang menggunakan sistem jajak pendapat pada penilaiannya itu selalu sukses berkat dukungan 5 stasiun televisi swasta di Indonesia. Sejumlah artis dan para insan pertelevisian Indonesia menyayangkan sikap 2 stasiun televisi swasta tersebut. Pemirsa, ajang anugerah bergengsi bagi insan pertelevisian Panasonic Award 2 November mendatang siap digelar di Jakarta Convention Center. Ini adalah yang kelima kalinya sejak pertama kali diadakan pada tahun 1997 lalu. Setelah 4 tahun berjalan cukup sukses, pada tahun ini tiba-tiba saja muncul kabar kalau 2 stasiun televisi swasta yang selama ini terlibat di dalamnya, yaitu Indosiar dan SCTV, mengundurkan diri dari keterlibatannya dalam acara Panasonic Award. Katanya, Indosiar dan SCTV tidak bersedia mengikut sertakan program-program acaranya dalam penghargaan satu-satunya acara bergengsi bagi insan pertelevisian tersebut. Berita ini tentu saja cukup mengejutkan bagi sejumlah insan kreatif pertelevisian. Karena jika kedua stasiun televisi menolak program-program acaranya untuk dinilai dalam Panasonic Award, berarti mereka menghalangi kesempatan para insan pertelevisian yang programnya ditayangkan di tempat mereka untuk meraih prestasi. Itulah sebabnya sejumlah artis menyayangkan sikap kedua stasiun televisi itu. Terutama bagi mereka yang pernah meraih penghargaan Panasonic Award di tahun-tahun sebelumnya. Disayangkan sekali, tapi ya saya nggak bisa komentar banyak karena itu semua kan kembali kepada keputusan yang diambil oleh kedua stasiun TV itu. Jadi ya saya tidak bisa berkomentar, cuma there must be something di sini gitu loh. Kalau sampai Family 100 nggak ikut ke Panasonic Award ya menurut saya sih sayang juga gitu dari segi penyelenggaranya juga. Kenapa? Karena berarti salah satu kuis yang selama ini terbaik tuh nggak ikut. Kalau tanpa Indosiar dan SCTV masih ada 7 channel yang lain mungkin nggak terlalu sekecewa ini ya. Tapi dengan berkurangnya 2 televisi yang udah pasti besar dan punya banyak program yang dalam susunan rating tuh mereka punya banyak program yang juga dalam 10 besar itu ya sayang sekali ya. Jadi takutnya nanti malah sepertinya bakal didominasi oleh satu saluran televisi saja. Ya berarti sinetron saya nggak ikut udah. Berarti nggak ikut, soalnya saya cuma syuting satu sinetron untuk Indosiar. Menyayangi lah ya, karena itu ajang orang-orang televisi gitu loh. Yah, apes deh gua. Itu doang. Reaksi serupa juga muncul dari para sutradara dan produser sinetron yang beberapa produksinya ditayangkan di SCTV dan Indosiar. Sangat menyayangkan TV kita nggak kompak. Padahal itu acara yang sebenarnya sangat baik untuk menjadi barometer dari karya orang-orang TV di Indonesia. Sekarang kan nggak ada festival sinetron, nggak ada yang lain-lain kecuali Panasonic Award. Jadi sangat-sangat disayangkan apabila
ada stasiun TV yang tidak ikut serta. Dengan sikap yang diambil SCTV dan Indosiar tersebut, berarti kesempatan untuk memperoleh penghargaan kali ini pun tertutup bagi para artis dan kreatif program TV yang ditayangkan di stasiun televisi tersebut. Apakah mereka kecewa? Kecewanya karena saya pengen tahu sebenarnya parameternya seperti apa sih. Kalau menang lagi kan pernah disukai, itu aja. Siapa sih yang nggak punya harapan, walaupun hanya sedikit harapan itu, tapi kita punya harapan gitu, entah hanya sebagai nominasi atau apa, karena nominasi ini sudah disaring dari sekian puluh program itu kan sudah sangat bergengsi gitu. Kalau sampai tidak bisa terikutkan karena memang saluran televisinya yang tidak bisa stasiun televisinya yang nggak bisa ikut ya nggak tahu deh gitu, cannot say anything. Sinetron yang saya bikin sangat digemari oleh pemirsa. Wah Cantiknya maupun Doa Membawa Berkah itu sangat digemari oleh pemirsa. Seandainya tidak diikut sertakan, tentu saja saya dan seluruh jajaran artis, kru, seluruh pendukung sinetron yang ada di dua stasiun itu pasti sangat sedih dan ya kecewa. Berita pemboikotan Indosiar dan SCTV dalam acara Panasonic Award hingga saat ini memang masih simpang siur. Untuk mencari kebenaran berita tersebut, Cek dan Dicek berusaha mewawancarai kedua stasiun televisi itu yang diwakili oleh masing-masing public relation-nya. Lalu bagaimanakah dengan kebenaran berita itu? Nggak bisa dibilang pemboikotan lah ya, karena untuk ikut partisipasi ini kan perlu juga persiapan, perlu juga pertimbangan dan lain sebagainya ya. Kita mempertimbangkan baik untung ruginya ya kan, juga efeknya nanti gimana ya. Saya rasa kami sih menghormati kegiatan Panasonic Award itu, hanya saja ya kami mohon maaf untuk tahun ini belum bisa ikutan. Menurut pandangan kami memang kata memboikot atau tidak ikut itu tidak tepat dalam kaitan ini, karena sejak awal Panasonic Awards dilaksanakan stasiun televisi sih tidak pernah dimintai kaset kah atau formulir yang harus diisi atau apapun gitu ya. Karena itu tadi kembali kepada pemirsa mana program yang paling favorit menurut pandangan pemirsa mengenai program-program di televisi. Dalam Panasonic Awards ini sikap stasiun televisi kita ya pasif saja gitu ya, pasif. Yang aktif malah pemirsanya. Oh ya saya mau memilih program entertainment yang paling ngetop, misalnya Cek and Recheck atau apalah gitu. Berbeda dengan Indosiar yang menyatakan secara tegas tidak ikut serta dalam ajang Panasonic Award 2001 ini, pihak SCTV tidak menolak jika program acaranya dinilai dalam Panasonic Award ini. Lalu hal apakah yang membuat Indosiar memutuskan untuk bersikap pasif dari Panasonic Award? Kita ingin bikin yang berkualitas dulu kan gitu. Khusus tentang Indosiar, apakah tidak merasa rugi program-programnya tidak dinilai dalam Panasonic Award tahun 2001 ini? Ya ini kan hanya satu cara aja ya untuk kita juga melakukan kerjasama dengan televisi lain pada kesempatan yang berbeda kan gitu ya. Panasonic Award ini hanya satu ajang aja, tapi mungkin ajang-ajang yang lain kita juga ikutan kan gitu. Sebagai penyelenggara, apakah Tantowi Yahya sudah mengetahui kalau Indosiar dan SCTV tidak bersedia mengikuti acara Panasonic Award tahun ini? Saya itu baru mendengar aja gitu selentingan bahwa Indosiar dan SCTV tidak ikut, tapi belum dapat ini resmi gitu ya, apa namanya itu statement resmi bahwa mereka tidak ikut gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya acara ini tetap harus berjalan gitu, karena ini kan yang menilai itu adalah masyarakat ya. Masyarakat walaupun bagaimana kan mempunyai hak untuk menilai karya-karya yang ditayangkan di seluruh stasiun televisi yang ada di Indonesia. Dan sebagai stasiun penayang, apakah RCTI juga telah mengetahui hal itu? Sejauh ini saya belum mendengar itu. Jadi ya yang pasti juga bahwa ini kan pilihan pemirsa, people choices ya. Jadi saya kira yang paling aktif adalah pemirsa dan pemirsa memilih karya gitu. Saya kira itu. Jadi saya malah tidak mengerti gitu, tidak habis pikir kalau sampai terjadi seperti itu. Apakah masalah itu akan mengganggu penyelenggaraan Panasonic Award tahun ini? Panasonic Award itu dihadirkan dalam konteks itu untuk memberikan penghargaan kepada insan-insan yang bergerak di media ini. Saya kira selama ini kita pernah duduk bersama semua stasiun TV yang katakanlah nanti program-programnya akan dipilih oleh pemirsa, dan bahkan RCTI sendiri dengan besar hati tahun ini menerima untuk tidak ada
pemilihan kategori stasiun TV favorit gitu, karena kita ingin bahwa arena ini benar-benar menjadi arenanya insan-insan televisi khususnya gitu. Pemirsa, agaknya masalah dalam acara Panasonic Award tahun 2001 ini memang merupakan hal yang menarik untuk dicermati. Cek dan Dicek juga berusaha meminta komentar pengamat acara televisi Norka M. Masardi. Berikut komentar Norka. Ini kan sudah reformasi ya, sudah transparan, jadi apapun keputusan dari pihak Indosiar maupun SCTV untuk tidak ikut dalam Panasonic Award ini harus dihargai karena pasti mereka punya alasan-alasan baik internal maupun eksternal. Apalagi kan kita tahu mungkin juga karena Indosiar dan SCTV selama 5 tahun ya, 5 kali ini nggak pernah menang, jadi mungkin nggak ngapain lah ikut serta gitu. Sebagai station kan hanya menyiarkan ya, menayangkan. Saya kira tidak berpengaruh kepada seluruh kreator ya terlibat di dalam produksi, baik itu mungkin program talk show, sinetron dan lain-lain. Saya kira tidak berpengaruh.